dari pengamatan kami juga melalui Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, itu ada dua pihak ya. Ada pihak yang merasa tertekan karena mungkin kondisi di rumah masing-masing tidak sama dengan kondisi di sekolah, bisa bertemu dengan begitu banyak teman-teman, bisa berlari ke sana kemari, suasananya penuh dengan persahabatan dan sebagainya. Dan memang dunia anak adalah dunia bergerak ya, dunia yang penuh dengan dinamika. Sementara mereka harus berada di rumah saja dalam kondisi yang ya seperti penuh dengan tekanan, mungkin juga suasana belajarnya juga kurang menyegarkan, kurang kreatif dan sebagainya. Mungkin juga para orang tua tidak terlalu siap untuk tiba-tiba menjadi guru di rumah. Nah, ini membuat mereka juga tertekan. Sehingga beberapa anak ingin segera masuk sekolah kembali. Tetapi ada sementara pihak juga, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, yang justru mensyukuri keadaan di rumah ini. Bisa mengembangkan cara belajar yang lebih praktis, yang lebih kreatif juga bersama dengan orang tua, kemudian sumber belajarnya juga banyak diperoleh melalui media sosial dan sebagainya, itu ada juga. Jadi dalam hal ini memang di satu sisi kami apresiasi keputusan Bapak Presiden yang tidak terlalu harus buru-buru masuk sekolah. Bahwa tahun ajaran memang tetap saja, tetapi masuk sekolahnya itu bisa saja tergantung pada situasi pendapat dari gugus tugas COVID-19 ini. Kalau memang belum layak, belum saatnya, lebih dikedepankan lagi keselamatan jiwa anak dan juga kesehatan anak. Jadi dalam hal ini mungkin bagaimana dikembangkan suasana belajar di rumah tadi. Tentu kurikulumnya juga jangan terlalu berat. Tidak harus terlalu mengejar target kurikulum dulu, karena hal ini juga akan memberikan tekanan yang lebih berat pada kondisi psikologis dari para siswa di rumah. Begitu Mas Daniel. Baik, Kak Seto, kalau kita melihat dari sisi orang tua dan juga dari sisi anak yang akhirnya harus belajar di rumah, seperti yang tadi Anda sebutkan, sebenarnya yang lebih tidak siap atau yang lebih siap ini pihak yang mana, Kak Seto? Apakah dari pihak orang tuanya atau dari pihak anaknya, dari sisi psikologisnya? Iya, memang dua-duanya juga tidak siap ya. Kalau misalnya tadi kurikulum yang harusnya diberlakukan pada saat anak belajar di sekolah dengan sekarang tiba-tiba harus di rumah. Jadi kami juga menyampaikan juga kepada Dinas Pendidikan, juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar para guru dipandu selalu berkomunikasi secara efektif dengan para orang tua dari siswa. Sehingga orang tua yang akan menyampaikan materi kurikulum tadi sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Jadi tidak terlalu harus semua diseragamkan, semua harus begini-begini dan sebagainya. Jadi dalam hal ini intinya harus dilihat pada standar kompetensi lulusan dulu, itu yang dicapai, tapi dengan cara yang lebih ramah anak, dengan cara yang fleksibel sehingga setiap anak juga sangat efektif komunikasinya dengan orang tua. Tapi manakala materi pelajaran langsung diberikan kepada anak, tugas begini-begini, tiba-tiba anak tidak siap atau belum jelas, tanya kepada orang tua juga sudah banyak yang lupa atau tidak tahu materi yang harus diberikan, dan akhirnya terjadi konflik, adanya ketegangan, dan akhirnya justru membuat dua-duanya merasa tidak siap dengan kondisi ini. Jadi pola pemberian materi pelajaran ini yang harus diubah, komunikasi yang efektif antara para guru dengan para orang tua di rumah masing-masing, begitu.